Audio Jungle. Swastiastu. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas Audio Jungle. pembelajaran wawasan kependidikan mengenai teori pendidikan klasik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Ina Pratnyawati dengan NIM 2011031171 dari kelas D semester 1 Prodi PGSD, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu teori pendidikan klasik? Nah, kalau tidak tahu, ayo tonton videonya dan jangan lupa tonton sampai habis ya. Audio Jungle. Jadi, teori pendidikan klasik yaitu pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan klasik ialah bertujuan untuk memelihara, menjaga warisan yang telah ada, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda. Di antaranya yaitu, yang pertama ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Bagian yang pertama ada pendidikan dalam perspektif empiris. Nah, dalam aliran empirisme dipandang berat sebelah, sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena bakat, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Bagian yang kedua, ada pendidikan dalam aliran nativisme. Pada aliran nativisme, bertolak menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Pembawaan tidak dapat dirubah dari kekuatan luar. Prinsipnya, pandangan nativisme adalah pengakuan tentang adanya daya asli yang telah terbentuk sejak manusia lahir ke dunia, yaitu daya-daya psikologis dan fisiologis yang bersifat herediter serta kemampuan dasar lainnya yang kapasitasnya berbeda dalam tiap diri manusia. Ada yang tumbuh dan berkembang sampai pada titik maksimal kemampuannya, dan ada yang pula yang hanya sampai pada titik tertentu. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, dan yang ketiga ada faktor pertumbuhan anak. Pada faktor genetik, faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang prosentasenya besar. Pada faktor kemampuan anak, faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang terakhir pada faktor pertumbuhan anak. Faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan
secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan teori nativisme, mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seorang, dan yang terakhir, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Bagian yang ketiga ada pendidikan dalam aliran naturalisme. Pada aliran naturalisme, pandangan ini ada persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan karena yang perlu dilakukan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Pendidikan harus dijauhkan dalam perkembangan anak karena hal itu berarti dapat menjauhkan anak dari segala hal yang bersifat dibuat-buat dan dapat membawa anak kembali ke alam untuk mempertahankan segala yang baik. Nah, pada bagian keempat, ada pendidikan dalam aliran konvergensi. Pada aliran konvergensi, penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dan berkata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Pada manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Misalnya mulai dari bahasa Jawa, Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Kemampuan dua orang anak atau yang tinggal dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh faktor kualitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biarpun lingkungan kedua anak tersebut menggunakan bahasa yang sama. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergen pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian,
terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Akhir kata saya tutup untuk Paramo Santi. Om Santi 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 Om.